Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Saya Maulidiah Wulandari, moderator kelompok 1. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di mata kuliah kepanduan dengan dosen pengampu Ibu Yesi Budiarti, MPD, dengan materi administrasi kepanduan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Ardila Mardatila dengan 3 NPM terakhir 115. Yang kedua, Devi Hoirunisa dengan 3 NPM terakhir 023. Yang ketiga, Intang Aulia dengan 3 NPM terakhir 043. Yang keempat, Maulidiah Wulandari dengan 3 NPM terakhir 055. Yang kelima, Mita Ismiati dengan 3 NPM terakhir 120. Dan yang keenam, Cynthia Fajar Utami dengan 3 NPM terakhir 164. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, ada yang tahu nggak sih apa itu administrasi? Ya, administrasi adalah sebuah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mencapai tujuan organisasi tertentu secara efektif dan efisien. Subbab. Yang pertama yaitu pengertian administrasi kepanduan, yang kedua pengertian surat dan fungsi surat, yang ketiga bagian surat, dan yang keempat macam-macam surat. Keempat subbab tersebut akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya secara lebih dalam. A. Pengertian administrasi kepanduan. Administrasi dapat kita artikan sebagai usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengatur pengelolaan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan administrasi kepanduan merupakan serangkaian kegiatan administratif yang terkait dengan pengelolaan dan pengorganisasian kegiatan kepanduan, termasuk pemilihan, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi para anggota kepanduan. Nah, administrasi kepanduan juga mencakup pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan oleh kelompok kepanduan, seperti anggaran, peralatan, dan fasilitas. Kemudian yang selanjutnya, B. Pengertian surat dan fungsi surat. Surat merupakan sebuah alat atau media komunikasi tertulis antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Kuartir HW sebagai lembaga dan juga sebagai memerankan surai sebagai media komunikasi antar kuartir, antar orang, dan juga antar lembaga lainnya. Yang selanjutnya adalah fungsi surat. Surat memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Sebagai alat atau sarana komunikasi. Surat dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar orang. Kemudian yang kedua, bukti tertulis yang autentik. Yang ketiga, surat sebagai pengingat. Kemudian yang keempat, surat juga sebagai sumber data. Yang kelima, sebagai utusan organisasi. Kemudian yang kelima, sebagai pedoman kerja. Selanjutnya, bagian surat. Bagian surat meliputi yang pertama, kepala surat. Kepala surat bertujuan untuk memberikan informasi dari mana surat tersebut berasal. Pada kepala surat harus tercantum identitas, seperti Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, dan di bawahnya ditulis asal yang mengeluarkan surat tersebut. Lalu terdapat logo HW dan juga alamat. Berikut contoh dari kepala surat. Pada kepala surat, pada bagian pojok sebelah kiri terdapat logo HW. Lalu pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa tulisan. Yang pertama, mencantumkan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan atau nama gerakan tersebut. Lalu yang kedua, nama dari asal surat tersebut dikeluarkan, seperti Kuartir Wilayah Jawa Barat. Setelah itu di bawahnya terdapat alamat
yang lengkap serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan juga dicantumkan alamat email dan website. Yang kedua, terdapat nomor surat. Nomor surat dalam suatu surat sangatlah penting. Penulisan pada nomor surat berguna sebagai yang pertama, pengarsipan. Setelah surat dikeluarkan, surat tersebut dapat diarsipkan untuk menjadi dokumen atau bukti bahwa surat tersebut telah dikeluarkan. Lalu yang kedua, mudah dalam mencari. Ketika surat tersebut akan dibutuhkan kembali, maka dapat dilihat melalui nomor surat yang telah tercantum. Yang ketiga, mengetahui banyaknya surat. Jika terdapat nomor surat, maka kita akan mengetahui seberapa banyak surat yang telah dibuat dan dikeluarkan. Dan yang terakhir ada bahan rujukan. Berikut contoh penulisan nomor surat yang dapat dilihat. Yang pertama, pada bagian depan terdapat nomor urut surat keluar, yaitu 024. Yang artinya organisasi tersebut sudah mengeluarkan surat sebanyak 24 kali. Lalu yang kedua, terdapat kode surat khusus. Surat khusus ini atau kode surat khusus ini yaitu berupa keterangan isi dari surat yang akan disampaikan, seperti contohnya SK Kuarwil. Berarti surat tersebut berisi surat keputusan dari kuartir wilayah. Nah, setelah kode surat khusus, terdapat kode asal surat. Kode asal surat tadi yang sudah saya sebutkan yaitu kuarwil. Surat tersebut berasal dari kuartir wilayah. Setelah itu kode wilayah. Dalam setiap wilayah pasti memiliki kode. Dan di sini terdapat angka 10 yang artinya kode dari suatu wilayah yang nantinya akan dibahas pada slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya terdapat kode pokok masalah. Kode pokok masalah ini merupakan suatu bentuk surat yang akan dikeluarkan, misalnya seperti undangan atau pengesahan. Lalu selanjutnya ada angka bulan. Angka bulan di sini ditulis dengan angka Romawi, yaitu Romawi 2 yang berarti bulan Februari. Dan yang terakhir dicantumkan angka tahun, yaitu 2018, yang artinya surat tersebut dibuat pada tahun 2018. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian contoh penomoran surat, perlu diketahui bahwasanya nomor surat ditulis dengan 3 digit angka, seperti 001, 024, maupun 100. Nah, sistem penulisan nomor pada surat diatur dengan kode, yaitu nomor surat, wilayah dan kode wilayah, kode pokok masalah, angka bulan, angka tahun, dan juga kode surat khusus. Perlu diketahui, jika mencantumkan suatu wilayah dalam sebuah surat, maka harus ditulis dengan singkatan sesuai dengan asal surat yang tercantum di kepala suratnya. Misalnya, kuartir pusat ditulis sebagai kuarpus. Lalu ada kuartir wilayah disingkat menjadi kuarwil, dan seterusnya. Selain itu, dalam setiap wilayah juga terdapat kode wilayah. Kode wilayah setiap daerah tentunya berbeda-beda. Berikut merupakan kode wilayah yang ada di Indonesia. Jika pada kepala surat atau kop surat setelah bagian wilayah terdapat 2 angka, itu merupakan kode wilayah. Jika tertuliskan angka 01, maka wilayahnya yaitu berasal dari Nanglo Aceh Darussalam. Jika tercantum kode 23, maka
Surat tersebut berasal dari Sulawesi Selatan. Dan juga seterusnya. Bisa teman-teman lihat pada bagian kode wilayah. C. Kode pokok masalah. Yang A. Pengesahan, yaitu organisasi pimpinan. B. Personaliak atau keanggotaan, yaitu pindah, wafat, pendaftaran, pemberhentian. C. Permusyawaratan, yaitu undangan, utusan atau mandat, dan sidang. D. Laporan kegiatan organisasi. E. Instruksi, maklumat, pengumuman, tuntunan, pedoman, dan seruan. F. Intervestaris dan perlengkapan organisasi. G. Keuangan dan harta milik. H. Hubungan keluar organisasi dengan pemerintah, organisasi lain. I. Lingkup keluarga besar Muhammadiyah dan sesama ortom. K. Lain-lain. D. Angka bulan. Angka bulan ditulis dengan angka Romawi. Contoh, bulan April seperti yang ada di gambar, karena bulan keempat. E. Angka tahun. Angka tahun ditulis numerik atau tahun miladiah. Contoh, tahun 2018. Kode surat khusus. Adapun kode surat khusus seperti berikut. Kode surat khusus: surat keputusan atau SK, surat instruksi INS, surat edaran atau EDR, maklumat atau pengumuman MML atau PENG, surat tugas TGS, surat keterangan KET, surat rekomendasi REK. Contoh penulisan pada surat: surat keputusan Kuartir Pusat, surat keputusan Kuartir Wilayah Jawa Barat, surat keputusan Kuartir Daerah Kota Bandung, surat HW SMA Muhammadiyah 3+, seperti yang ada contoh. 3. Tanggal surat. Dalam penulisan surat tanggal, surat perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut. 1. Ditulis secara sejajar dengan nomor surat atau surat umum. 2. Nama tempat mendahului tanggal surat dan dilanjut menggunakan penanggalan Hijriyah. 3. Persis di bawah penanggalan Hijriyah ditulis juga penanggalan Miladiyah. 4. Pada penulisan tanggal tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Bandung, 13 Jumadil Awal 1438 Hijriah, 17 Februari 2017 Masehi. 4. Lampiran surat. Menyertakan sesuatu dalam surat tersebut. Contoh, lampiran 1 helai, lampiran 1 bundel, dan seterusnya. 5. Halaman dalam surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan atau dibahas dalam surat tersebut. Contoh, halaman dengan undangan. Hal sama dengan pemberitahuan. Halaman sama dengan permohonan izin. Yang keenam, tujuan surat. Dalam penulisan tujuan surat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Didahului dengan kata kepada. 2. Kata yang terhormat disingkat YTH titik. 3. Sapaan ibu, bapak, saudara atau ramanda, ibunda, ayahanda, rakanda, ayunda dapat digunakan apabila surat ditunjukkan kepada nama perorangan. 4. Surat-surat gerakan kebaduan Hizbul Wathon untuk perorangan tidak perlu ditulis atau dicantumkan gelar akademiknya atau gelar keagamaannya. 5. Diberi alamat tujuan surat. Nama tempat pada alamat yang dituju tidak didahului dengan kata depan di. Contohnya, kepada YTH titik Gerakan Kebaduan Hizbul Wathon, Kuartir Wilayah Jawa Barat, Jalan Sancang 26 Bandung. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka ditulis dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau cukup Assalamualaikum WR.WB. Atau ditulis dengan huruf Arab. Yang 8, isi surat terdiri dari alinea pembuka. Merupakan isi surat yang sesungguhnya. Alinea pembuka ini berfungsi untuk menarik pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Contohnya, dengan ini kami beritahukan bahwa isi surat
merupakan suatu informasi yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Isi tersebut biasanya berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan lain-lain. Penutup merupakan simpulan dari isi surat. Biasanya, alinea penutup berisi harapan penulis atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Alinea penutup menandakan pembicaraan telah selesai. Contohnya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Dengan adanya surat ini, besar harapan kami untuk bisa bekerja sama. Yang 9, salam penutup. Salam penutup ditulis dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau ditulis dengan huruf Arab. Yang ke-10, pengiriman surat. Pengiriman surat adalah pihak yang bertanggung jawab atas penulisan atau penyampaian surat. Kuartir pusat, kuartir wilayah, kuartir daerah, kuartir cabang, dan pimpinan qabilah selaku pengirim surat. 1. Harus mencantumkan identitas diri, jabatan, nomor NBM, nama tidak digarisbawahi dan tidak tanda kurung. 2. Penulisan jabatan diakhiri dengan tanda koma atau sekretaris. 3. Penulisan NBM tidak diakhiri dengan titik atau yang lainnya, atau NBM 123123. 4. Cap atau stempel tidak menutup tanda tangan dan nama. Poin 11 yaitu tembusan surat. Apabila surat tersebut perlu diketahui oleh pihak-pihak lain yang terkait, maka pihak-pihak tersebut perlu dikirim surat sebagai tembusan. Tembusan disusun berdasarkan tingkatan atau hierarki dan diletakkan pada margin sebelah kiri, lurus vertikal dengan nomor surat di bawah nama pengiriman. Selanjutnya, macam-macam surat. Yang pertama, surat undangan, surat pengantar, surat keputusan, surat tugas, surat permohonan izin, surat maklumat, surat instruksi, surat laporan, surat keterangan, dan yang terakhir, surat selamat, surat ucapan selamat. Berikut adalah contoh surat undangan, surat tugas, dan surat kesepakatan. Baik, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 yaitu, jadi pentingnya ada administrasi dalam sebuah organisasi yaitu guna mencapai tujuan tertentu dari organisasi tersebut. Di dalam administrasi kepanduan mencakup pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan oleh kelompok kepanduan seperti anggaran, peralatan, dan fasilitas. Dan juga dalam melakukan administrasi juga membutuhkan surat yang nantinya akan menjadi bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.